Selamat siang, apa kabarnya dulur-dulur? Selamat berjumpa lagi dengan channel Nugroho M573. Untuk saat ini kebetulan aku berada di lokasi wisata yang ada di Ngawi Lur. Tepatnya, nah ini di Batu Besar ini ada tulisan selamat datang di Argo Wisata Jamus yang ada di perkebunan teh di lokasi Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kira-kira di perkebunan teh Argo Wisata Jamus ini ada apa aja Lur? Yuk kita ikuti terus dan kita tonton terus sampai selesai. Yuk, oke guys. Alhamdulillah sebagian besar keluarga Eyang Wongsorejo sudah pada datang dan hadir di lokasi semua Lur. Tapi berhubung waktu sudah 12:30, nah ini kita mau makan siang dulu di rumah makan Panderapat. Rumah makan ini berada di lokasi wisata Argo Wisata Jamus. Nah, untuk mendapatkannya sangat mudah sekali karena lokasinya persis di pinggir jalan yang ada di wisata ini. Menu apa saja yang ada di rumah makan Panderapat ini? Saya tertarik untuk mereview karena dilihat dari namanya sangat klasik dan ini mungkin ada hubungannya dengan sejarah. Masuk YouTube para? Hah? Masuk YouTube para? Iya. YouTube. Halo guys, kita lagi di rumah makan Panderapat di daerah Jamus. Ini dulu yang bangun katanya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalamnya. Sesuai menu yang tertulis di depan tadi, rumah makan Panderapat ini menyediakan nila bakar, ayam geprek, lele penyet, terus mie goreng, mie rebus, nasi soto, dan tak lupa nasi goreng ada juga di rumah makan Panderapat ini. Ada keunikan di rumah makan Panderapat ini. Nah, kita melihat ada sebuah turbin di tengah-tengah area untuk makan. Nah, ini kita bisa menikmati hidangan dan antri makanan dari kanan dan kiri posisi turbin. Untuk minumannya kita bisa lihat di showcase ini Lur, berupa air putih dingin cukup buat kita makan bersama. Untuk siang hari ini karena kita makan bareng keluarga besar Eyang Wongsorejo, cukup lumayan panjang Lur antriannya. Jadi
kita mendokumentasikan acara ini supaya dulur-dulur lebih mengenal dan tahu. Panitia nggak ada senyumnya. Sesuai dengan menu yang aku sampaikan di depan tadi, nah ini rumah makan ini cukup bagus ya lur, maksudnya rapi, bisa ngantri, dan konsepnya kita prasmanan atau ngambil sendiri sesuai dengan selera kita. Nah ini mengusung suasana konsep kolonial yang klasik, memberikan pengalaman makan di tengah sejarah perkebunan teh Jamus. Rumah makan Panderapat ini dulunya sebuah pembangkit tenaga listrik yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di sekitaran kebun teh Jamus ini. Didirikan sekitar tahun 1930-an dan untuk sekarang dialih fungsikan menjadi rumah makan sekitar bulan April tahun 2024. Itu di depan kita masih bisa melihat turbin yang masih berputar, bisa melihat kincir air dan generator peninggalan zaman dulu lur. Nah ini generatornya, ini kincir air, ini turbinnya ini kurang lebih sekitar 2 ton lur beratnya. Makanya di samping kanan dan kirinya itu disediain besi penyangga kren untuk perbaikan ataupun perawatan mungkin lur. Untuk pembangkit listrik semacam ini termasuk dikategorikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH yang memanfaatkan sumber daya alam, contohnya air yang memutar kincir air, kemudian memutar roda gila ataupun semacam turbin. Nah, kemudian ditransfer menggunakan semacam sabuk yang besar dan memutar generator sehingga generator itu mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Itu yang aku tahu lur, mungkin kalau salah bisa dibetulkan ya. Ini mantap. Nembe tuki. Aku mau langsung ini mas. Oh. Ya itu tuh akhirnya dong. Wah, tak pikir ini ketuane ndonte iki. Jadi biarin. Oh, nggih. Aku mau jam 9 kita Solo aku berangkat. Alhamdulillah. Makan guys, makan. Pakai apa ini? Ini pakai ikan. Ikan apa ini pakai? Ikan, pokoknya ikan laut. Nah lur, itu tadi keunikan ataupun sisi lain yang ada di rumah makan Panderapat ini. Selain kita bisa menikmati menu yang ada di rumah makan ini, kita bisa mengeksplor ataupun mereview ataupun sejarah yang ada di rumah makan Panderapat
Jadi selain kita bisa menikmati suasana makan dan menunya, kita juga bisa mereview atau mengingat kembali sejarah yang ada di tempat pembangkit listrik yang ada di perkebunan teh Jamus ini. Mengapa rumah makan ini diberi nama Van der Rapet? Karena dulunya ini punya seorang pengusaha Belanda yang bernama Van der Rapet, pengusaha dan merintis perkebunan teh Jamus ini sejak tahun 1866. Wah, katanya cocok nih, Pak. Iya, cocok. Makanya pakai apa ini? Katanya nyampleng iki. Nah, ini yang muda pada di luar ya. Kita spesial malah. Spesial kita. Spesial pakai apa ini? Pakai lele. Oke, untuk kali ini keluarga besar Eyang Wongsorjo lagi family gathering. Posisi lagi makan siang ini ada di rumah makan Van der Rapet. Yuk kita coba masuk ke dalam sekali lagi, mungkin ada yang tertinggal. Nah, ini panel pembagi daya listrik yang sudah lama lur, yang kemungkinan tidak difungsikan lagi. Tapi ada sebagian yang udah baru itu. Nah, untuk yang ini generator yang mengubah tenaga mekanik menjadi listrik. Ada pula di depan itu flywheel atau roda gila yang beratnya 2 ton. Nah, ini transfer pulih yang dilengkapi ada panbelnya, sabuk. Untuk kincir airnya ini sudah tertutup dengan cover karena ini yang berhubungan langsung dengan daya air yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengatur kecepatan dan dayanya ini ada pengaturan debit air dengan sistem manual yang dilengkapi dengan pressure gauge. Ada pula transfer buat roda gila ini. Oke, itu yang mungkin bisa aku review dari pembangkit tenaga mikrohidro ini, serta dilengkapi dengan tiang kren kanan dan kiri buat penyangga untuk maintenance flywheel ataupun roda gila yang ada di sistem ini. Intinya peninggalan bersejarah ini masih bisa kita lihat sebagai edukasi pendidikan dan tempat wisata yang ada di kebun teh ini. Terima kasih buat dulur semua yang telah mengikuti untuk perjalanan di wisata Argo Wisata Jamus. Selain tadi kita sudah mereview rumah makan Van der Rapet dan menikmati menu-menu yang ada di sana. Oke, kita balik lagi ke area pertemuan. Untuk lokasi wisata yang lainnya kita bisa menuju ke jalur di depan ini lur. Contohnya Gardu Pandang atau jembatan selfie ataupun yang kolam renang. Nah, untuk rumah makan Van der Rapet ini posisinya ada di depan pintu masuk wisata.
Cukup dengan jalan kaki kurang lebih sekitar 5 menit. Kita balik lagi ke lokasi yang sudah kita booking jauh-jauh hari untuk pertemuan ataupun silaturahmi keluarga besar Eyang Wongsorejo. Alhamdulillah untuk lebaran ini keluarga besar Eyang Wongsorejo silaturahmi di luar ataupun di tempat wisata, mudah-mudahan sukses selalu, amin. Yang sebentar lagi akan dimulai, yuk kita kembali lagi ke lokasi. Terima kasih, vlog ini aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.